Halo sobat trader semua, nah kembali lagi bersama saya Denny di channel Trader Den Live ya. Nah, di sini dalam video kali ini aku mau ngejelasin sebuah outlook gold atau XAUUSD dalam kurung emas lah kalau kata orang tuh gitu. Intinya gitulah. Nah, di dalam outlook ini aku mau sedikit menjelaskan sebelum kita hapus mappingannya ya. Ini aku mau menjelaskan dulu kalau XAU itu kemungkinan besar akan mengalami koreksi ya. Nah, kalau misalnya ini kita lihat di daily dulu, dan ini chartnya bakal kita hapus ya, bakal kita bersihkan dulu untuk gambar-gambar di chartnya. Aduh, ini ganggu sih ini, sabar bentar. Oke, ini bakal kita hapus dulu untuk gambar-gambarnya. Ini hapus gambar, hapus 18 gambar. Nah, di sini di daily kalau kita bisa lihat ya, dia itu sudah ada candle besar seperti ini, candle bearish turun di sini. Nah, kalau kita gabungkan kedua candle ini, candle naik satu dengan yang ini akan tercipta sebuah pola pola bearish engulfing ya. Di sini sudah ada bearish engulfing sebenarnya di candle turun ini di daily. Nah, dia itu pas hit 4.400-an lah, hampir 4.400. Untuk XAU dia itu memang kebiasaan. Ada yang ngomong si siapa itu, saya lihat di beritanya di Bloomberg, XAU bakal hit 4.400 tapi kurang 3 poin lah gitu istilahnya. Nah, XAU tuh selalu gitu. Nah, kalau misalnya dia memang hit 4.400, dia pasti ngacir lagi. Tapi ini ndak sampai hit 4.400, tapi di bawah 4.400. Nah, berarti kalau misalnya sudah hit seperti itu dan dia memiliki pola atau candle bearish engulfing ini, itu bisa jadi kemungkinan price itu bakalan turun. Nah, tapi kenapa yang di sebelah sini dia itu kan memang ada bullish candle bearish engulfing, candle bearish engulfing di sini. Nah, tapi dia tidak melakukan koreksi harga. Nah, karena apa? Karena di sini kalau kita bisa lihat ya, untuk angka pas daripada harga gold di sini itu kan 4.000 di sini. Kalau misalnya 4.000-nya itu tertembus, dia memiliki pola pembalikan di angka atau harga yang pas. Misalnya di 4.000, itu dia tidak bakalan reversal kecuali dia itu pembalikannya itu sebelum daripada price 4.000. Nah, dia pasti memiliki dia pasti bakal reversal lah gitu. Sama kayak contohnya ini, dia kan harusnya kan ke 4.400, tapi dia sebelum 4.400 dia sudah memiliki pola pembalikan duluan. Nah, ini bisa jadi tanda-tanda reversal untuk gold. Nah, kalau ini enggak, kalau ini memang sudah ada bearish engulfing, tapi dia itu menembus daripada lebih dari level 4.000. Nah, enggak kurang dari 4.000. Nah, itu enggak bisa. Nah, menurut dataku sih gitu, karena untuk XAU rata-rata gitu nih. Contohnya ini 3.700 nya dia hit. Kalau misalnya dia ndak hit 3.700, atau ya misalnya dia ndak hit 3.700 tapi di bawah 3.700, dia pasti ada reversal. Nah, nih kita lanjut untuk chart daily ya. Ini sudah jelas di sini ada pembalikan. Terus pun kalau misalnya kita turun time frame di internal time frame-nya, karena pasangan daily itu kan di time frame 1 jam ataupun H1 untuk multiple-nya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat XAU itu ada drop harga sebesar berapa? Nah, berapa poin nih dalam satu hari? Dalam satu hari dia 303 poin nih. 303 poin atau sekitaran berapa pip? 3.000 pip lah kalau kata orang. 3.000 pip enggak, Gian? Ya kan? Kalau 300 poin itu 3.000 pip kan? Iya, benar. Ah, benar. Oke. 3.000 pip. 3.000 pip kan? Bener kan? Enggak? 200 pip 3.000. Iya, 300 poin. Misalnya dari
4.300 ke 4.000. Itu kan turun 300 poin kan? 300 poin itu kan 3.000 pip. Iya benar. Ya kan? Nah, iya, jelas. Dalam satu hari. Tuh dalam satu hari ini aku lagi record nih. Dalam satu hari dia tuh turun 3.000 pip lah. 300 poin. Dalam satu hari ini. Dalam satu hari. Cuman satu hari. Dalam semalam juga malah dalam satu malam. Nah, dalam satu malam tuh 17 jam XAU tuh drop. Nah, kenapa bisa drop di sini? Nah, ini sebenarnya kalau aku bisa bilang ini memang akhir perjalanan harga atau gimana itu aku kurang tahu juga. Nah, di sini kita langsung bisa mulai analisa. Kalau misalnya perubahan arah tren itu kan gini kan, bentar. Nah, dia itu sudah ngebreak nggak di sini nih? Ini iklan broker lagi, aduh. Nah, dia kan sudah ngebreak ini enggak? Tuh. X. Ini kita tandai break lah gitu. Nah, dia itu low di sini sudah tertembus oleh price harga. Dia sudah tertembus. Nah, gunanya kita ini apa? Kalau misalnya harga sudah gini ya kita jangan cari buy lagi, tapi justru malah kita harus ngikutin market di sini. Kalau kalian cari buy itu hebat kalian. Kalau misalnya seluruh candle turun di sini, seluruh candle yang turun di sini, nah itu sudah kemakan semua. Nah kalau misalnya ini sudah kemakan semua itu baru valid kenaikan, tapi ini dia bakal harus turun dulu. Kenapa? Nah di sini kalau kita lihat bukan cuman dari fundamental, bukan cuman dari teknikal. Nah ini price XAU memang harus turun. Karena apa? Kalau kita lihat di sini kan ada support kan? Support kalau misal sudah tertembus harga di downtrend, itu pasti bakal jadi support become resistant. Contohnya kayak gini. Nah, ini support satu kita sudah dapat. Nah, bukan cuman support satu di sini, tapi zona RBR di sini pun kita bisa ambil juga untuk patokan entry sell kita nanti. Nah, sini contohnya. Ini bakal aku ambil candle yang di sini lah. Ini, nah, nih. Terus pun kalau kita bisa lihat ya untuk candle yang sini, zona di sini, dia itu bukan cuman zona RBR lagi di sini, tapi ada yang namanya ini key level support and resistance. Di sini ada resisten kecil di time frame kecilnya, di multiple-nya lah, di M5-nya. Di sini ada resisten, dari resistennya tertembus terus menjadi support banyak di sini. Nah, dia masih ada zona di sini sebenarnya. Nah, masih ada zona di sini. Nah, di sini dia bukan cuman ada zona, di sini pun kalau kita lihat dia spike-nya itu tinggi, spike-nya itu gede. Spike untuk menjadi support kita di sini, dia itu gede. Lantaran karena ini satu pendukungnya itu ini RBR, pendorongnya itu key level di sini. Nah, makanya terciptalah yang namanya support di sini. Nah, support di sini, dan dia pun ini sebenarnya secara garis besar untuk XAU. Nah, secara garis besar ya, dia itu memang ngebreak sedikit, cuman sedikit. Nah, ngebreak sedikit. Nah, ini masih ada kemungkinan untuk naik, memang masih ada. Cuman kalau kita lihat secara jelas, ya untuk price harga XAU ini, nih, dia kan sudah menembus daripada support di sini. Nah kalau sudah nembus support di sini ya sudah, kita follow aja, follow ikut sell juga, sini. Sini kan sudah ada support, jelas-jelas sudah ada support di sini. Nah dan dia pun di sini sudah ada retrace sedikit untuk apa? Untuk entah kita untuk apa namanya nih, jemput zona sell ataupun malah bisa lagi nembus ke ATH lagi. Tapi ini tergantung pangkasan suku bunga dari Powell sama lihatlah perang dagang aja nyebabin XAU turun kan. Masa istilahnya teknikal sudah jelas-jelas gini XAU drop nembus daripada support di sini.
mau tetap buy juga. Nah, memang ada kemungkinan untuk buy itu memang masih ada, cuman kecil. Scalping bisa. Scalper bisa sebenarnya. Nah, di sini kalau kita lihat sini kita makainya inilah retracement. Ini retrace kebalik pula. Oke. Nah, kalau kita di sini cari zona. Nah, rata-rata kalau marketnya itu sudah change of character, sudah melakukan perubahan arah tren, biasanya itu di Fibonacci strong zone di sini 0,382. Dia ini paling di respect di sini. Paling di respect di 0,382 ini. Nah, paling di respect di sini dan dia pun masuk zonanya ini. Tuh. Kalau kita lihat ya, ini masuk kan di level Fibonacci di sini. 4190 di sini kan. Masuk kan di level Fibonacci. Bukan cuma supportnya, tapi ikut daripada supply demand di sini. Nah, dia ngikut kan. Nah, dan sekarang ini untuk mappingannya, dia itu memang harga bakal naik dulu untuk retrace, tapi ini bukan cuma sebagai patokan. Di sini dia bakal harganya itu bakal stop di sini atau enggak, itu kita belum tahu secara jelas karena ya memang kita dukun anjir lah. Kalau bisa tahu harga secara jelas kan berhentinya di mana kan. Nah, ini kan enggak bisa nih jadi patokan di sini nih. Nah, itu kan harus ini dulu, harus retrace dulu ke atas baru dia drop turun. Tapi kita tidak tahu patokannya itu di mana. Nah, gunanya teknikal kan di sini nih. Di sini banyak zona kuat di sini. Di sini ada supply demand, di sini ada support. Masuk level Fibo di sini, level kunci. Nah, di situ. Ini coba Fibo-nya kita hapus. Kalau misalnya Fibo-nya sudah kita hapus di sini, ini kalian bisa lihat untuk zonanya nih dia bakal gini. Nah, untuk lebih jelas lagi, ini aku bakal coba pakai gelombang koreksi lah gitu. Gelombang koreksi APC. Kebalik nih, salah nih. Nah, harusnya gini nih. Nah, harusnya gini. Nah, itu harusnya gini. Nah, itu patokan dropnya itu di sini. Patokan dropnya itu di 4190, 4100 atau 4200 lah, 4200 pas mungkin lah. Sini untuk patokan kita sell nanti. Nah, untuk zona targetnya itu di mana? Untuk zona target ini aku pakainya di internal time frame, di time frame terkecilnya. Nah, kenapa aku masuk internal time frame? Aku mau cari daripada struktur kecilnya di sini untuk naruh Fibonacci ekstensi. Nah, untuk naruh Fibonacci ekstensi ini tidak sembarangan. Jadi kita harus tahu dulu swing high swing low-nya di internal time frame ini. Ini swing high-nya di sini, titik tertingginya, titik terendah bukan di sini bukan, tapi aku makainya di sini. Kenapa aku pakai di sini? Karena dia sudah banyak breakout zonanya itu di sini sebenarnya nih, patokannya. Pakai ini bisa, cuman swing high di sini nih kurang valid karena ini banyak sekali noise candle gitu. Nah, ini bakal kita letakkan di sini. Nah, untuk zona target ini biasa aku pakai kalau misalnya di internal. Aku pakainya zona 8. Nah, ini dia zona 8-nya di sini. Zona 8 karena kita makainya itu di zona internal. Kalau pakai zona internal untuk take profit di external time frame utama, time frame gedenya itu aku pakai zona 8 karena kalau misal kita pakai zona 3, 4 sama 5 itu masih masuk dalam zona retrace kita ini. Nah, 3, 4 dan 5 ini masih masuk zona retrace. Nah, di angka 8 ini di 3800 atau 3400. Di sini kita cari zona dulu ke belakang-belakang. Nah, di sini kita sudah menemukan ada sebuah resisten ya. Resisten di sini ada. Nah, pakainya resisten di sini. Ini bisa jadi patokan area target kita di sini. Untuk resisten di sini. Resisten di harga 3900 di sini. Nah, 3900 ini bisa jadi patokan drop paling low untuk XAU ini. Nah, ini aku analisa sekedar dari opini aja ini. Nah,
Di zona 5 ini sebenarnya ada zona 5 Fibonacci, di sini ada zona juga di 4000. Di 4000-nya ini ada apa? Di sini ada resisten juga sebenarnya. Cuman di sini resisten di sini cuman membantu untuk retrace kita tadi. Nah, resisten di sini dia cuman bisa membantu untuk retrace ke area entry sell sini. Jadi patokan titik A di sini ini benar. Ini benar di sini. Dia masuk zona 5, terus di sini cari ada zona juga, simple. Nah, terus untuk titik B-nya ini, kan sudah banyak ini sebenarnya clue. Sudah banyak clue dari supply demand maupun support resistance di sini. Nah, gitu. Ini untuk ekstensi targetnya kita hapus dulu. Ini untuk area target. Area target kita, nah di sini. Tuh. Di 3889 atau 3400 lah. 3900. 3900 itu nilai paling aman untuk ini ya. Target penurunan daripada XAU kita ini. Nah, jadi mungkin inilah yang tadi mau aku sampaikan. Ini mappingannya simple kok. Nanti sesudah mapping XAU aku bakal mapping koin kripto lain, misalnya kayak Bitcoin tuh contohnya. Yang paling menarik di aku sekarang itu tuh koin Ethereum tuh bakal aku analisakan setelah video ini aku posting lah gitu di YouTube. Nah, sini kalau kalian bisa lihat kan, sini kita lanjut lagi tadi tuh. Dia ada resisten di sini. Resisten di sini bisa untuk nahan harga juga di sini tuh. Bukan cuma resisten, tapi ada ini juga RBR juga di bawah resistennya ini. Ini dia reaksi resisten di sini sebenarnya ini. Nah, ini bisa jadi patokan zona untuk entry kita juga sini. Tuh. Zona entry patokan di 4200 ya. Ingat 4190 sampai 4200. Nah, itu untuk patokan entry sell bisa. Nah, terus untuk targetnya itu di 3800 atau di 3400 itu bisa tuh untuk target penurunan XAU. Nah, kalau kita lihat di chart H4. Chart H4-nya ini lebih masuk akal lagi. Karena kalau kita bisa lihat di H1 tadi kan, ini candle resisten di sini tidak ngebreak daripada high yang terbaru. Nah, jadi ini bagus nih sebenarnya nih. Karena ini close candle H1 ya di 3376. Ini close candle H1 tadi yang di sini, ini yang di H4 sekarang ini. Dia itu close-nya itu tidak lebih tinggi daripada ini. Close-nya itu tidak lebih tinggi daripada sebelumnya di sini. Dia itu close-nya masih berada di bawah resisten. Jadi ini masih jadi titik acuan yang bagus untuk kita entry sell. Nah, di sini pun kalau kita misalnya nyari posisi entry sell di sini cukup bagus. Karena apa? Karena di sini masih banyak momentum seller. Nah, kenapa aku bisa bilang di H4-nya ini bagus? Karena kalau kita lihat dia ini candle-nya ini dominan sebenarnya. Bukan cuma dominan tapi makin lama itu volumenya makin gede. Nah, contohnya di sini. Di sini candle volume sellernya itu kecil. Tapi dia membuat sebuah polar rejection harga. Nah, evening star kalau kata orang. Dia itu acuannya 3 candle ini. Candle yang satu ini candle naik. Candle kedua itu candle doji, tapi dia tidak menembus daripada candle bullish sebelumnya. Nah, terus candle ketiga dia itu memecah, ngebreak daripada candle ini. Bentar. Dia itu close candle-nya ini ngebreak daripada candle bullish kita di sini. Jadi, seller itu menang. Nah, setelah ini terjadi apa? Nah, dia itu candle-nya dominan, volumenya itu membesar. Ini contohnya. Dia dari doji ke candle sedang, candle besar, terus dia itu jadi volume candle terbesar lagi di sini. Nah, kita lihat di sini. Tuh. Terus pun kalau misalnya kita mau lihat apa namanya nih, volumenya itu, kita bisa pakai Fibonacci ini. Fibonacci kebalik ini. Ini sebenarnya Fibonacci level
bukan Fibonacci Q sih, ini Fibonacci ICT ini sebenarnya. Nah, kita bisa lihat di sini tuh. Dia di tiganya ini di level 3 ataupun di level 618 di sini di 4.300. Di sini kan ada 6 level gold kan. Golden zone di sini dia itu memiliki candle besar sampai golden zone kedua. Nah, ini golden zone kan ada dua nih. Golden zone level 1 di 618 level 1, ada di level 2,618 yang kedua. Dia itu full masuk di sini. Jadi ini bagus lah untuk kita mencari posisi sell, karena seller itu lebih besar daripada buyer sekarang. Nah, kalau kita lihat contoh lah di sini. Kita contohkan di nilai volume ATR kita ini. Nah, dia itu bentar. Nah, kita mulai di sini. Nah, dia itu kan harga menembus. Price-nya itu, dia harganya itu tembus tidak lebih. Bentar, ini aku ubah dulu untuk warnanya biar kelihatan. Nah, dia itu support yang di sini dia sudah tertembus kan dengan harga sekarang. Nah, kemungkinan besar sama, dia bakal retestnya di sekitaran sini. Jadi support di sini bisa jadi resisten, support become resisten kalau bahasa istilahnya tuh. Nah, contohnya ini sama. Kalau kita perjelas lagi untuk chartnya, ini sama. Ini resistennya kelihatan di sini. Ini resisten di sini juga kelihatan. Ada, nampak kok resistennya. Jadi untuk titik pemantulannya mungkin gini. Secara simpelnya, ini aku ngejelasin sesimpel-simpel mungkin ini. Aku nggak mau pakai bahasa baku lagi, bahasa ribet lagi gitu. Nah, ini contohnya ini. Nah, untuk di daily pun, kalau misalnya ini candlenya ini dojinya ini gini, itu masih bisa menembus daripada level sell kita. Ini sebenarnya masih beresiko untuk menembus area sell, ataupun malah harganya itu junam duluan, turun duluan, itu masih bisa untuk terjadi penurunan harga di sini. Nah, ini kalau kita balik lagi ke H1. Nah, ya mungkin itu sih mappingan yang mau ku sampein, simple. Cuman aku sudah agak jarang tampil, jadi makanya untuk speak aku kali ini itu agak kurang bagus ya, agak kaku gini sekarang ya. Speak aku sekarang enggak kayak dulu lah. Oke, mungkin cukup sampai di sini video penjelasan outlooknya. Ini bakal ku upload. Ya mungkin ini untuk catatan juga lah, catatan aku juga lah. Nah, oke, sampai jumpa di video selanjutnya.